Tadi abang bilang kurang lebih abang akan dijanjikan duduk lagi. Selain itu apa bang? Duduk di mana lagi? Nampaknya hanya dua itu yang saya alami. Hanya dua hal ya, janji barang. Barang itu mobil. Ya materialnya. Oke. Ada yang bilang, ini uangnya sudah saya bawa ini. Tapi tasnya kecil kan nggak kita percaya juga. Ya, ini uangnya sudah saya bawa. Oke. Buat apa uang? Oke. Ya ini buat luluskan ini, masa nggak bisa tinggal diperintahkan itu Oke. anak buahnya. Gitu. Oh, masa kayak gitu? Kayak nggak tahu aja saya bilang. Oke. Sudah bawa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya coba menghadirkan narasumber yang masih berhubungan dengan dinamika pemilu ya, yang masih berproses ya. Baru saja belum lama ini kita sudah melakukan hak pilih kita, mencoblos calon pemimpin kita yang akan memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Di hadapan kita telah hadir mantan Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Darmawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali ini ya. Makasih. Abang di tengah kesibukannya yang kurang lebih 5 tahun ya, mengendalikan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah, sekarang sudah bisa berkesempatan ini bisa ketawa-ketawa di luar ya. Yang Alhamdulillah. Yang sebelumnya cukup tegang Bang, cukup tegang. Ya enggak pernah. Enggak sebenarnya. Saya enggak panik, enggak tegang. Saya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Karena kenapa? Gembira kenapa? Sebagai penyelenggara maupun pemilih. Karena pemilu ini adalah berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita syukuri. Baik, Bang, kemarin ini sempat ramai sebelum hari pencoblosan. Iya. Mungkin Abang pernah nonton sebuah film dokumenter hasil teman-teman di pusat yang saya lihat itu sebuah gabungan ya, pemikiran gabungan, ada akademisi, pakar, macam lah di situ yang masuk dalam itu. Nah, saya kemudian tertarik ini. Dan saya yakin Abang punya cerita soal itu. Bang, selama menjadi komisioner atau pengendali KPU Lombok Tengah, Abang pernah digoda tidak dengan sesuatu? Ya ini banyak punya kepentingan Bang. Caleg saja itu kurang lebih 800 sekian. Caleg. Belum lagi yang lain. Begitu banyak yang minta bantuan ke Abang sebagai pengendali. Apakah ada itu Bang? Sejak manusia masih berada di alam surga, godaan itu sudah ada. Apalagi sudah di dunia. Dalam semua posisi dan jabatan. Apakah sebagai, kalau dalam hal pemilu, apakah sebagai KPPS, PPS, PPK, KPU, nyaris saya bisa sampaikan atau pastikan pasti ada godaannya. Nah, cuman kan harus tanya dulu godaannya seperti apa. Godaannya seperti apa? Satu, godaan tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Nah, dua, godaan integritasnya, pribadinya sebagai seorang penyelenggara, seorang pejabat yang disumpah. Itu. Ada dua. Ya. Yang menarik Bang, kan di setiap godaan itu pasti ada imbalan. Nggak mungkin lah saya goda Bang, tambah suara saya dong. Nggak mungkin. Emang Diki itu siapa? Saya bertanya. Nah, imbal baliknya apa? Pertanyaannya yang paling sensi ya. Imbalannya apa godaan itu? Kalau hanya godaannya, ayo keluar, ayo mungkin ketemu temannya. Nah, tapi kalau soal janji, ada disebut dengan janji jasa, janji barang, atau cash barang. Nah, itu juga dialami oleh penyelenggara, ya, termasuk saya. Janji jasa, janji barang. Janji jasa itu seperti apa maksudnya? Kalau sudah tidak jadi KPU atau selagi masih menjadi KPU, mau duduk lagi, lagi atau dimudahkan,
itu selalu kita dengar. Jasa. Oke. Nah, kalau janji barang bisa nggak dibantu, proses ini bisa dimudahkan. Misalnya dalam tahapan pencalonan, tahapan yang sedang lagi keren-kerennya ini kan suara kan? Tahapan pemungutan dan penghitungan, lanjut tahapan rekap. Oke. Nah, itu sudah berseliweran mesti. Sudah ya. Nah, pada saat kami juga mengalami itu, tinggal kita bagaimana menyikapi. Apakah kita masih memegang sumpah jabatan kita atau terseret yang tadi yang disebut tadi godaan material tadi. Wow, gajinya sekian, honornya sekian. Kalau KPPS kan 1.200.000 untuk ketua. Terus komisioner KPU ini berapa sih gajinya? KPU untuk ketua itu 12 juta. Kalau lebih. Anggotanya kurang lebih di bawah itu pasti. 11,5 juta. Oke, saya bertanya Bang. Nah, waktu digoda soal jasa ini, imbal baliknya jasa, Abang pernah digoda apa sih? Kalau mau mudah menjabat KPU berikutnya atau mau naik, laksanakan ini, mudahkan proses ini. Itu yang melakukan oknum orang partai, perorangan atau seperti apa? Yang orang yang merasa diri lebih senior dari posisi kita. Oh, nah, biasanya. Berarti kalau ketemu dia pasti cium tangan Bang, kurang lebih gitu. Iya, senior dalam senior di organisasi, senior di perkumpulan, senior di secara usia, secara sosial. Oke. Biasanya sih yang merasa dia lebih dari kita biasanya. Baik, berikutnya berarti Abang dulu pernah dijanjikan duduk lagi. Tidak hanya ya termasuk itu. Duduk lagi, kemudian apa lagi Bang? Kalau yang menggoda tapi kan apakah itu modelnya dia apakah ada hubungannya tidak dengan yang meminta misalnya pencalonan. Bukan calonnya sebenarnya. Utusan. Ya, kalau dibilang utusan mungkin sahabat dari calon itu juga saya juga bersahabat gitu. Misalnya tolong luruskan ini ada mobil. Sudah saya bawa STNK. Ini STNK saya bawa. Itu ketemunya di mana Bang sebentar? Saya menarik ini. Apakah di kantor atau di tempat khusus atau di rumah? Ketemu di rumah ada, di kantor ada gitu. Tapi saya respon baik-baik saja. Nah, prinsipnya kalau semua orang ya, semua teman-teman saya yang ingin bertemu dengan saya waktu menjadi ketua KPU dengan senang hati, saya menerima. Nah, mau di rumah, mau di kantor, mau di masjid kan KPU dekat masjid. Kalau ada waktu biasanya saya naik masjid. Ayo kalau pas lagi sholat kita ketemu di sana, ngobrol-ngobrol gitu. Yang menarik ini Bang, masih saya seputar soal jasa. Ya. Tadi Abang bilang kurang lebih Abang akan dijanjikan duduk lagi. Selain itu apa Bang? Duduk di mana lagi? Nampaknya hanya dua itu yang saya alami. Hanya dua hal ya, janji barang. Barang itu mobil? Ya materialnya. Ada yang bilang, ini uangnya sudah saya bawa ini. Tapi tasnya kecil kan nggak kita percaya juga. Ya, ini uangnya sudah saya bawa. Buat apa uang? Ya ini buat luluskan ini, masa enggak bisa tinggal diperintahkan itu anak buahnya gitu. Oh, masa kayak gitu? Kayak enggak tahu aja saya bilang. Sudah bawa saja. Saya biasanya yang apa namanya? Mereka enggak kecewa, juga enggak ngambek waktu saya jawab. Menyikapi. Ya. Saya lihat raut wajahnya enggak kecewa juga. Dia senang, selalu masih tetap ingin bersahabat. Baik. Berarti kalau yang jasa tadi itu adalah Abang duduk lagi, dijanjikan. Kurang lebih ya? Ya, dia akan dibantu. Dibantu untuk duduk lagi, bertahan gitu ya. Kedua, itu barang. Barang itu apa maksudnya Bang? Mobil kah atau yang lain? Abang dijanjikan atau diperlihatkan itu barangnya? Iya, saya lihat barangnya. Dilihat kan? Dilihat, saya lihat barangnya. Itu apa Bang, kalau boleh ini dibagi sama kita? Mobil. Mobil apa dulu Bang? Terus saya bilang, ini kemahalan. tapi kan
apakah dia serius atau kayak apakah dia sedang bercanda atau tidak gitu. Yang jelas dia menunjukkan barangnya. Ini kalau bisa dibantu nih saya kasih. Beserta? Nah, dia bawa PPKB. Cuman itu. Cuma PPKB-nya tidak saya lihat. Memang, cuma lihat barangnya. Memang ada. Saya meresponnya dengan biasa dan tidak seperti sok-sok begitu. Enggak, saya respon baik-baik saja. Siapa tahu dia lagi bercanda atau lagi nguji integritas saya. Saya selalu positive thinking. Mungkin ini sahabat sedang menguji integritas saya, sedang mencoba menguji nilai-nilai persahabatan saya, apakah persahabatan kami nah itu goyah karena godaan-godaan seperti itu, dan senyatanya kami masih tetap bersahabat gitu. Oke, kalau boleh ini disampaikan Bang, mobil itu jenis apa Bang? Mungkin bisa disampaikan mungkin. Untuk penguasaan merek saya enggak begitu hafal mereknya ya. Yang jelas mahal. Yang bentuk mobilnya ya tidak seperti mobil-mobil yang banyak dipakai gini ya. Saya tidak menyebut produknya Saya punya mobil yang tadi dilihat tadi itu jauh dari mobil saya. Itu baru Abang lihat atau memang second barang yang didatangkan? Nah, kalau sudah dipakai berarti second. Ya sudah dipakai. Gitu siapa tahu masih ada plastiknya maksudnya. Kan soalnya nampak gitu. Nampak saya lihat. Itu mobilnya kalau Abang lihat mobil mahal menurut Abang? Untuk ukuran saya masih mending pilih mobil ini. Karena tidak mampu itu pajak. tidak cocok dengan keadaan saya, style saya tidak cocok gitu. Masuk pajaknya biaya pajak. Ya, tidak cocok dengan kondisi saya hari ini. Siapa tahu saya ada nasib bisa lebih baik gitu. Baik Bang, tadi ada dua yang Abang sampaikan. Pertama godaan karena jasa, kemudian ada barang. Itu Abang mimpin KPU Lombok Tengah itu 5 tahun Bang? 4 tahun. 4 tahun, sorry. 4 tahun. Apa hanya 2 itu saja godaan yang muncul ke Abang? Kan banyak tahapan nih Bang, Abang pernah lalu ini, pilkada pernah, pileg pernah. Kan yang membutuhkan kebijakan dan tangan Abang itu ada banyak nih, caleg 800 sekian. Belum calon DPD, belum DPR RI. Yang namanya jadi kan imbalan itu tidak serta-merta ya. Artinya bahwa yang minta tolong untuk kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai prosedur itu selalu ada pada setiap tahapan. Tetapi kami positive thinking saja menilai itu bahwa ini karena teman-teman ini tidak begitu memahami secara komprehensif peraturan norma yang berlaku di dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Maka yang bisa kami lakukan adalah mengurai penjelasannya sedetil-detilnya, memberikan kesempatan bertanya seluas-luasnya untuk kami berikan penjelasan secara teknis maupun secara prosedurnya. Nah, artinya bahwa kalau sudah kami sampaikan secara teknis, secara prosedur, insya Allah mudah. Tidak ada yang menyulitkan. Tidak ada yang menyulitkan. Kalau itu dilakukan dengan baik dan benar, malah saya jamin 99% akan berhasil. Bang, baik itu. Kemudian yang menarik ini Bang, para caleg misalnya nih, caleg senior, caleg junior, kemudian ada calon kepala daerah. Kan jaringan mereka ini cukup jauh dari kita Bang. Kita nggak boleh tutupi itu Bang. Mereka mampu berkomunikasi dengan di tingkat 1, tingkat 1, tingkat 2. Ini tingkat yang sangat bawah. Abang pernah nggak dapat tekanan, intervensi dari orang di atas? Karena yang minta bantuan ini orang-orangnya dia di sini. Pernah nggak Bang? Terhadap hal ini siapapun ya, mau teman, mau pejabat, mau tidak menjabat, itu kalau menekan tidak bisa saya ditekan. Tapi ada maksud saya, pertanyaan saya ada. Ya ada dan tidak akan mampu menekan saya. Saya tidak bisa ditekan. Saya ditekan untuk ini harus ini harus ini. Saya memahami apa yang saya kerjakan. Ini ada peraturannya, ini ada, saya pelajari betul regulasi-regulasinya, bahkan sampai filosofi regulasinya. Kalau saya tidak bisa, saya lekas tanya guru-guru saya, di mana saja beliau berada. Saya telepon, saya
saya mohon petunjuk kalau bagaimana cara penyelesaian ini. Misalnya dengan di atasan. Kadang-kadang atasan kami secara struktur memang di atasan kami KPU, tetapi kan kami juga tidak melulu misalnya dapat bertanya kepada beliau pimpinan-pimpinan kami di tingkat KPU RI atau di KPU provinsi. Tentu dalam hal-hal kebijakan, nah kan tidak juga dilarang kita bertanya soal treatment, cara memahami regulasi, cara memahami norma kepada guru-guru yang memang duduknya di mengabdinya di universitas atau di seorang akademisi. Oke, baik Bang. Kalau boleh disampaikan ke kita Bang, mungkin boleh dikasih inisial juga. Siapa orang yang pernah mengintervensi Abang dari pusat? Menjadi apakah aktif, pejabat aktif, atau yang lain? Sebenarnya begini, mengintervensi. Tentu mereka punya intervensi dalam hal apa? Sepanjang misalnya perintah itu kan ada kewajiban kita melaksanakan undang-undang, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tugas lain lagi itu melaksanakan perintah atasan. Dalam hal ini KPU provinsi, KPU RI itu adalah perintah. Nah, kadang-kadang tidak ada di dalam norma tapi ada perintah. Nah, perintah ini harus kita laksanakan. Nah, kadang-kadang sebelum kita laksanakan, misalnya perintahnya melalui WA atau melalui telepon. Nah, siap gitu, sembari kita menunggu surat perintah secara administratif. Nah, kalau saya menilai perintah-perintah ini adalah perintah karena pertimbangan-pertimbangan yang lebih pada kemaslahatannya. Kemaslahatannya untuk Republik kita ini. Nah, misalnya sekarang sekarang tiba-tiba diperintahkan arahan. Saya baca surat dari para ketua PPK untuk men-skors rapat pleno rekapitulasi terbuka di tingkat kecamatan. Nah, sesuai dengan arahan, berdasarkan arahan KPU RI, bukan berdasarkan surat KPU RI nomor ini. Tetapi sebagai bawahan tentu mereka akan melaksanakan walaupun itu perintahnya dari lisan atau arahan yang misalnya belum teradministrasi. Demikian juga kami, misalnya ada perintah itu kami pastikan, kami laksanakan. Nah, kenapa demikian? Karena kami ini di bawah, posisinya di bawah. Tentu perintah ini tidak hanya diterima oleh Kabupaten Lombok Tengah, juga oleh kabupaten kota lain. Jadi kalau saya disebut penekanan, enggak. Saya menilainya enggak. Itu mungkin ada karena pimpinan KPU RI dalam hal ini kan wewenang penanggung jawab utama atau penanggung jawab akhir dari proses pelaksanaan pemilu. Baik. Yang menarik ini Bang, di proses masa pemilu itu di mana sih ada ruang-ruang atau potensi dilakukan permainan Bang? Kalau Abang melihat, ini kan sekarang sedang rekapitulasi sampai tingkat kecamatan ya salah Bang. Nah, di mana sementara kan Abang maksudnya digoda sama orang-orang yang tadi disampaikan. Nah, di mana mereka bisa melakukan itu permainan itu, celahnya dari mana Bang? Apakah dari proses pencoblosannya atau surat suaranya sudah dicoblos atau nanti permainan di penghitungan? Nah, kalau kita berpikir negatif, nanti akan ketemu cara-cara yang negatif. Mau menang dengan jalan pintas, caranya mempengaruhi pemilih. Nah, dengan cara memberikan uang, itu kan tindakan negatif. Lalu tindakan yang lain misalnya mempengaruhi penyelenggara. Tadi pemilih dipengaruhi, yang ini penyelenggara. Tolong ya, nanti kalau bisa pemilih saya ditambahin ya. Masa enggak tahu toh caranya biasanya.
Kalau nggak tahu caranya begini misalnya. Sampai mereka ngajarin. Ya. Sampai ngajarin caranya. Ada yang sampai ngajarin caranya, ada yang macam-macam. Nah, tinggal itu bisa di cross check langsung di lapangan. Peristiwa model-model praktek-praktek seperti itu. Pertanyaannya pelajaran berikutnya kan apakah berhasil atau tidak gitu. Nah, berhasil atau tidak tindakan seperti itu. Nah, disinilah letaknya pengelola pemilu harus mampu mendeteksi, mengurai masalahnya. Ada satu di sini ya, di Penuja ini ada 47 TPS, ada satu TPS yang saya lihat langsung C1-nya itu di halaman depan, halaman berita. Nah, C1 kabupaten itu. Terus itu kan ada 20 halaman, ada 7 halaman. Halaman depannya itu berita namanya. Berita ya, halaman berita yang ditulis dengan jumlah pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah DPTB yang menggunakan hak pilih, jumlah DPK yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara, jumlah DPT plus 2,5%. Nah, surat suara yang diterima, nah jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara yang tidak digunakan, nah jumlah pengguna hak pilih dari DPT. Itu isi berita pertama, diisi dengan bagus, Nah, pada lembaran perolehan hasil di masing-masing partai kosong. Lah ini kenapa begini? Seharusnya terus terisi. Partai ini kalau sesuai memang dengan berita sesuai dengan plano itu kan salinan. Ini ada 2 C di situ. C pertama namanya C hasil, ada 2 C hasil. C hasil yang plano yang besar itu namanya C hasil, formulir model C hasil. Nah, kemudian itu harus disalin. Satu rangkap saja nyalinnya. Nah, namanya C hasil salinan. Kecil A4 ukuran kertasnya. Nah, itu dibuatkan satu rangkap. Nah, setelah itu digandakan. Digandakan atau dimasukkan ke Sirekap. Nanti tinggal di-download. Nah, download menjadi PDF itu langsung ngeprint. Ngeprint dibagikan kepada masing-masing para pihak, saksi-saksi yang hadir sama PTPS. Nah, itu prosedurnya. Lah yang ini itu prosedurnya benar sudah ditulis ini, tetapi tidak ada isinya, tidak ada perolehan hasilnya. Berarti itu janggal dong. Nah, kalau kita ngambil sampel. Ini sudah pertama sudah tidak profesional, kedua tidak menyampaikan hasil yang benar, kabar yang benar. Ini kan harus dipublikasi. Pemilu ini harus menjadi pengetahuan kita bersama. Pemilu ini terbuka, boleh diakses informasinya oleh siapa saja. Nah, tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dia harus ini adalah kalau sering disebut pesta, ini forum musyawarah paling besar di bumi bernama Indonesia ini. Ya pemilu. Nah, sehingga dia harus dibuka seluas-luasnya. Kalau bisa ya di mana ditempel di mana-mana lah. Kalau misalnya dapat satu, terus ada masyarakat yang mau fotokopi. Fotokopi saja tempel di mana-mana saja. Itu saking terbukanya. Nah, misalnya saya dapat itu langsung sebar. Kalau ada uang akan saya tempel. Supaya apa? Masyarakat tahu bahwa ini adalah acara kita rakyat Indonesia, bukan acaranya para elit, acara kita rakyat Indonesia. Inilah yang tadi sebut sebagai berkah yang patut kita syukuri. Nah, dan tidak boleh ada yang mencederai, termasuk daripada pemilih, peserta dan penyelenggara yang mencederai pemilu ini dengan praktek-praktek tadi yang disebut dengan tolong direkayasa, papakan suara, dibantu markup suara saya, jangan. Dan itu saya pikir hayalan, menghayal mereka. Nah, menghayal bagaimana maksudnya? Menghayal artinya dia ingin menjadi meraih jabatan dengan cara-cara yang instan, dengan cara-cara yang tidak rasional. Tapi bisa terjadi sebenarnya kalau dilihat. Ya contoh tadi salah satu TPS yang dimaksud. Saya ingin menjawab ini secara akademis saja karena ini jadi pengetahuan kita semua.
bahwa menjadi calon itu sekurang-kurangnya masuk, kita kategorikan menjadi 3 kategori. Nah, kategori pertama disebut calon, saya sebut istilahnya konservatif, secara sosiologi disebut sebagai calon yang konservatif. Sekedar mencalonkan diri menjadi pelengkap kepesertaan dari peserta pemilu itu sendiri. Ya, peserta pemilu kan ada 3, presiden, wakil presiden, partai politik, dan jalur perseorangan DPD. Nah, ini ada yang sekedar mencalonkan saran. Ini yang disebut kategori calon konservatif. Di atasnya ada calon yang meta rasio, yang sudah berpikir tentang visinya. Saya ingin mencari calon untuk memberikan perubahan, untuk menawarkan kemajuan yang lebih baik. Nah, ada punya harapan, teman-teman aktivis, teman-teman yang semangat dan smart ingin memberikan kontribusi pada daerahnya, pada bangsanya. Dan yang terakhir, calon yang kami sebut sebagai calon yang yang disebut sebagai positivistik atau yang modernis, postmodern lah, yang dari segi budgetnya oke, dari segi figurnya, figur sosialnya oke, strateginya dan kemampuan akademik, kemampuan dia mengelola, kalau di pengelolaan pemerintahan. Dan itu bisa diukur komponen-komponen ini, dia sebagai calon yang konservatif, yang meta rasio atau modern. Nah, bisa diukur mana yang paling berpeluang. Ada nggak calon yang nasib-nasiban? Yang itu yang saya sebut sebagai konservatif. Yang tidak mengukur berapa apa yang akan dia tawarkan. Itu berbudgeting kan keluar budget. Oke, baik. Saya izin potong, Bang. Bang, kan sekarang ini lagi agak krusial ya. Ini sudah penghitungan dan mau final ini. Kalau semasanya Abang dulu menjabat menjadi ketua, itu di masa-masa seperti ini, Abang tenang nggak tidur? Alhamdulillah ya, tenang dan tidak pernah merasa tekan. Ya cemas, kan tidak tidur karena bertugas, melaksanakan tugas. Kalau sudah mau istirahat ya istirahat saja gitu. Lah iya Bang, tapi ini kan mereka ini banyak yang mencari Abang. Contoh misalnya yang tadi itu salah satunya, contoh minta tolong, pasti bahasa-bahasa itu akan muncul. Pasti telepon. Saya jawab itu. Jawabannya apa Bang? Saya biasanya waktu dia telepon, nah tunggu proses ya, tunggu ikut saja. Sudah ada saksinya belum? Saksinya paham belum? Dipahami tidak peristiwa-peristiwanya? Persoalan-persoalannya atau keberatan-keberatannya, saya tanya. Nah, jadi harus detail, misalnya, di sini terjadi kekurangan, dicatat ya apa kecurangannya, terus peristiwanya kapan, di mana dan siapa pelakunya. Tolong dicatat dan jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu, disalurkan sesuai dengan prosedurnya. Misalnya kalau itu pelanggaran etik, pelanggaran pidana, lapor ke Bawaslu, sembari dalam pleno juga dibahas. Dibahas di ruang pleno, itulah forum yang sebenarnya untuk diurai peristiwa-peristiwanya, kesalahan-kesalahannya, baru dikoreksi. Kan di situ boleh hitung ulang. Misalnya hasil putusannya harus pemungutan ulang PSU, kalau memang itu jalannya, prosedurnya PSU saja. Nah, baik Bang, tadi ada godaan dari luar Bang. Nah ini yang menarik Bang. Ada tidak muncul godaan dari sesama penyelenggara, baik dari tingkat bawah, kemudian termasuk tetangga sebelah kita, pengawas ya, itu pernah nggak muncul godaan Bang? Dari mana? Ini kan yang tergoda sebelah, misalnya contoh, saya mau tiba-tiba minta bantuan ke Bang, kan nggak bisa main satu, harus main dua Bang, satu juga harus clear gitu Bang. Mungkin lebih pada taktis ya, tidak menggoda. Bagaimana kita supaya proses ini berjalan dengan baik. Saya tidak menilainya sebagai godaan.
Pak Ketua bilang biasanya telepon, bagaimana supaya teknis kita begini, begitu, begini. Saya tidak menyebutnya menggoda. Jadi kita harus cari solusi. Cari solusi. Misalnya ada masalah, pleno dulu rumit sekali dulu pemilu 2019 itu rumit. Tapi saya didata dulu ya. Saya memastikan karena 2,5 bulan dulu sejak dilantik saya langsung bertemu dengan hari H. Dan yang menjabat ketua saat itu Pak Fuad. Nah, Pak Fuad pada rapat pleno, nah kurang sehat, terus betul. Kurang sehat beliau, terus dari kami meminta Pak Lukman pimpin kami sebagai PLH dulu. Nah begitu ya, alot sekali kan dinamikanya. Dan lama itu, sangat lama. Dan itu bisa dinilai seperti apa prosesnya. Nah lebih kurangnya itulah kami. Tetapi apa yang kemudian menjadi catatan dan evaluasi kami tunjukkan kembali hasil kinerja kami selain di pemilu 2019. Nah di pemilu pilkada atau pilkada 2020 kami sajikan hasil yang begitu menurut bisa dinilai lah. Kalau kami kan meningkat partisipasinya, terus dari segi pengelolaan anggaran kami mendapatkan penghargaan menjadi terbaik 1 untuk pengelolaan anggarannya di pilkada. Baik, terakhir Bang, yang menarik itu adalah terakhir finalnya adalah di pleno tingkat kabupaten. Waktu itu pernah saya melihat langsung Abang dan teman-teman komisioner tidak tidur untuk memegang palu nih, menetapkan hasil perolehan suara cetak. Di saat pleno itu ada muncul nggak intervensi keras lagi atau godaan keras? Itu saya yakin itu basah karena banyak instruksi, ribut, lempar kursi dan lain-lainnya kan banyak terjadi. Sebenarnya yang menekan itu adalah pihak yang seharusnya tidak boleh menekan. Contoh. Nah, karena mereka bukan dari struktur struktur KPU. Itu orang luar gitu. Ini yang disebut sebagai mengintimidasi barangkali. Sering Bang ya? Bukan menekan. Kalau menekan mengintimidasi. Kalau tidak begini akan begini. Misalnya ya bahasanya yang saya ingat itu. Kalau mau melihat Lombok Tengah ini aman, nyaman, nah tidak ada dendam gitu. Sebaiknya saudara-saudara berpikir seperti ini, berpikir tentang kebaikan Lombok. Sebenarnya itu via telepon ketemu atau seperti apa? Ketemu. Nah, lalu itu menjadi diskusi kami. Apa maksudnya tadi? Itu kan di diskusi kami saat itu. Saya potong, berarti dikumpulkan semua komisioner? Karena memang kami sedang ada di tempat, di lokasi pleno. Kami sedang di lokasi pleno, tiba-tiba dihampiri. Nah, terus diberikan semacam dia menyampaikan semacam cerita lah. Kalau saya sebut cerita. Bagaimana kalau seandainya begini Lombok Tengah akan seperti ini, masa rela melihat Lombok Tengah jadi lautan api gitu. Saya sih sederhana mikirnya. Masa mau bakar Lombok Tengah gitu. Mau bakar Lombok Tengah yang bener aja gitu. Emangnya dia yang punya Lombok Tengah gitu. Semua kan cinta daerahnya, jaga masing-masing harta benda kita, jiwa raga kita, Jawa ndak. Kadang-kadang orang itu seenaknya saja ngomong seolah-olah sangat menguasai sekali. Saya simpel aja mikir, wah apa sih kemampuannya, masa dia mengancam. Itu dijawab atau tidak? Kalau ketika dia menyampaikan itu? Kalau saya sih simpel saja. Saya a priori itu mendengar orang yang ngomong seperti itu orang yang tidak perlu dijawab. Dalam saya biasa, saya lebih baik menghindar. Ini orang kalau diajak debat nggak nyambung gitu. Ini orang kalau diajak berpikir nggak nyambung gitu. Karena dia sudah pembakaran. Sampai nyebut-nyebut tindakan-tindakan itu saya ini orang nggak nyambung gitu. Bang, selain Abang kan kita juga percaya lah bahwa
komisioner yang lain, pendamping-pendampingnya Abang di dalam itu, pasti juga dapat godaan, iya kan? Pasti ada godaan dan pasti bercerita karena Abang sebagai ketua di situ, pemutus. Jadi itu kenapa alasannya barangkali ini ada kaitannya dengan saya dipilih jadi ketua sama teman-teman. Oh, begitu. Nah, jadi betapa teman-teman itu sangat saya cintai dan mencintai saya, sehingga segala cerita-cerita kami terhadap yang goda-menggoda itu kami sering cari ceritakan. Juga dialami itu ya, dialami oleh mereka. Boleh nanti kapan-kapan dikonfirmasi. Nah, ingin saya ceritakan, saya ini dipilih sama teman-teman itu, dia menjadi ketua itu, tiba-tiba kan mereka berempat, almarhum Pak Lukman, almarhum Pak Roni, terus Pak Alimuddin sama Pak Fuad, berempat di ruangnya, di ruangan ketua itu. Nah, saya habis sholat maghrib, buka pintu, assalamualaikum gitu. Ini sudah datang rapat pleno, kita mulai. Nah, kita tetap bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno kita mulai tok. Dengan ini kita menyatakan saudara Lalu Darmawan menjadi ketua KPU Lombok Tengah. Tok gitu. Nah, kok saya tidak ditanya dulu? Sudah laksanakan saja. Apa saja nanti kita sulit, kita bantu. Kita bantu, tidak ada yang sulit-sulit, semua bekerja begitu. Kalau ditanya soal kemampuan, mending saya tetap Pak Fuad gitu. Lebih mampu beliau sebenarnya. Bang, kemarin waktu pencalonan ya, komisioner KPU, Abang nyalon lagi. Saya ikut. Lolos 10 besar? Enggak lolos 10 besar. Oke Bang, gimana perasaannya? Itu kompetisi yang saya pahami sebagai sebuah arena seleksi. Arena orang berkompetisi. Nah, kan dinamikanya banyak. Mulai dari saya melihat tim selnya saja gitu. Saya pengumuman tim sel saya sudah berpikir ini. Saya kan selalu berharap tim sel itu yang sudah selesai. Apa maksudnya? Yang sudah selesai, tidak ngurus soal kepentingan ini, kepentingan itu. Saya berharap abah-abah profesor itu. Guru-guru kami. Kalau kemarin biarlah guru-guru kami yang menyeleksi kami. Kalau kemarin masih? Tidak ada guru kami di situ. Di bawah guru sedikit. Saya di situ kritik saya sebenarnya, saya ngomong apa adanya saja ya sama teman-teman. Nah, apalagi ini didengar. Ya. Saya juga sering diskusikan ini sama teman-teman. Saya kira yang akan menyeleksi kami itu Bang Kadri, Profesor Kadri, Pak Dr. Agus, Pak Prof Agil, Pak Prof Galang, Pak Prof Masnun, Pak Prof guru-guru kami, biarlah kami para murid ini diseleksi mana yang punya kemampuan memberikan pengabdian. Nah, oleh beliau saya selalu pasrahkan kepada saya sangat percaya beliau itu sudah selesai. Kepentingannya ada kepentingan cinta, kepentingannya untuk kemajuan. Ini soal kompetisi, kompetisi para calon, riuhnya luar biasa. Nah, sejak saya lihat pengumumannya ini, waduh, ini kok begini tim selnya ya. Lalu saya mau seleksi. Abang ragu atau bagaimana dengan tim sel? Saya pikirnya begini, pikirnya awalnya. Tidak ada alasan untuk saya tidak ikut seleksi. Kalau udah masuk. Nah, pertama, kalau saya tidak ikut seleksi seperti saya lari dari tanggung jawab. Karena saya saat itu sedang melaksanakan tugas jabatan, mengemban amanah itu. Kalau boleh saya bilang, KPU itu saya gendong. Saya gendong jauh melebihi saya menggendong anak-anak saya. Sebentar, Abang yakin bahwa tidak lolos waktu itu? Nah, ada muncul nggak? Kalau seleksinya, kalau seleksi melihat benar yang dengan baik dan benar itu, kan ada komponennya itu, pengetahuan akademik. Satu. Saya akan belajar dan akan selalu belajar soal pengetahuan akademik. Kedua, pengalaman. Pasti. Nah, ketiga, integritas. Nah, kalau saya pernah keliru, ada muncul isu DKPP pernah peringatan keras. Ingat ya,
peringatan itu ada 3 level. Peringatan keras, peringatan terakhir. Itu bisa berulang-ulang ini. Peringatan keras, terakhir itu, peringatan keras bisa terakhir itu bisa 6 kali, 7 kali. Kemarin itu sempat heboh itu. Nggak masalah itu. Karena ada namanya pemberhentian. Pemberhentian tuh langsung diberhenti. Ada 2 pemberhentian. Pemberhentian tetap dan atau pemberhentian sebagai ketua atau ketua divisi. Tapi yang menarik itu sanksi keras itu bisa sampai 6 kali. Peringatan keras itu kan peringatan keras. Artinya bahwa kan itu jenisnya ya, peringatan. Nah, ada yang melakukan tindakan pelanggaran itu dengan sanksi peringatan terus. Derajat ini itu sebenarnya itu adalah derajat sanksi. Nah, tapi tidak bisa dihitung-hitung. Nggak bisa, karena normanya memang mengatur bahwa kalau sudah peringatan keras 3 kali harus dipecat. Nggak begitu memahaminya. Karena ini derajat kesalahannya apa? Sanksi, oh dia peringatan keras. Oh dia peringatan. Oh kesalahan ini peringatan keras terakhir. Nah bukan terakhir lagi. Terus diberhentikan. Nah itu kan ketua KPU sudah disanksi peringatan keras ketiga gitu. Lalu keempat, misalnya akan hari keempat, enggak masalah. Di sini saya perlu sampaikan. Baik, terakhir Bang. Sekarang ini masih berproses ya, belum final dari penghitungan oleh KPU. Apa yang mau disampaikan Abang kepada masyarakat luas? Pesan Abang kepada para komisioner yang sedang bekerja ya. Apa yang mau disampaikan? Biarlah masyarakat yang menilai soal itu. Pertama, pemilu kita ini harus semua kita, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bersyukur yang tanpa batas. Bahwa pemilu ini adalah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab tidak semua negara merasakan hadirnya pemilu seperti yang kita rasakan. Untuk memperoleh suatu jabatan, ada negara yang harus melakukan kudeta, perang dulu. Bayangkan kalau kita pelajari sejarah bangsa Indonesia sebelum menjadi berdirinya Republik kita ini, Republik Indonesia tercinta ini. Bagaimana Majapahit, Singosari, Mataram, Pajang, dan seterusnya. Bagaimana darah sesama anak bangsa tumpah hanya karena proses suksesi kepemimpinan. Nah, di pemilu ini momen itu. Momen untuk tidak kita kembali mengulangi peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu kita. Nah, inilah cara yang paling beradab untuk kita menuju harapan dan cita-cita melalui selembar surat bernama surat suara. Suara hati kita, suara harapan kita, suara cita-cita kita titipkan melalui surat suara yang ada gambar calonnya, yang ada nama calonnya, yang ada nama dan gambar calon. Nah, lagi pemilu presiden, DPD, dan DPR RI. Disitulah kita titipkan pesan kita, harapan kita, catatan kita, cita-cita kita kepada beliau-beliau. Lalu setelah kita titipkan, nah ingat kepada para penyelenggara, titipan rakyat kami, rakyat Indonesia itu adalah titipan harapan. Maka jagalah titipan rakyat, suara kami rakyat Indonesia dengan utuh, dengan benar. Ingat, saudara-saudaraku diikat oleh sumpah jabatan, disaksikan oleh yang menyaksikan, dan ingat juga diucap dengan lillahi ta'ala. Itu saja diingat. Mungkin kalau ada pelanggaran di sesama bisa luput, tapi Allah tidak akan luput dari praktek-praktek atau niat-niat yang ada kepada mereka yang ingin mencederai pemilu ini. Jadi kepada para KPPS yang belum berakhir masa jabatannya, untuk lebih kuat, nah
apa saja yang kemudian data-data, dokumen-dokumen yang perlu diluruskan, luruskan sepanjang masih bisa diluruskan sesuai dengan prosedur tentu. PPS yang sedang melaksanakan pleno, saudara-saudaraku, para ketua dan anggota PPK untuk lebih kuat, sabar, tenang, tidak panik, dan jangan tergoda. Saudara-saudaraku juga yang baru saja dilantik, ketua dan para anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah, melalui mimbar yang baik ini, mimbarnya podcastnya Bang Diki Jurnal ini, kami ingin menyampaikan salam hormat kami, salam takzim kami untuk dapat mengemban amanah yang diberikan oleh negara kepada saudara-saudara. Maka saya titipkan pemilu Kabupaten Lombok Tengah ini dengan sangat untuk supaya kita ikhlas, lancar, menerima hasil yang sejujur-jujurnya. Saya sedih meninggalkan KPU karena belum bisa mengantarkan sampai selesai. Tapi saya selalu menyapa dengan melalui pesan-pesan untuk teman-teman terutama PPK, PPS, semangat melaksanakan tugas. Tidak ada bahagianya mengikuti kepentingan orang yang ingin mencederai pemilu. Laksanakan tugasmu dengan baik. Itu lebih nyaman dan lebih menjanjikan hidup damai. Saya selesai di KPU, bahagia. Waktu melaksanakan tugas di KPU juga sangat bahagia, tenang, dan tidak ada perubahan waktu sebagai ketua KPU maupun sebagai jamaah pemilih. Tidak ada sama sekali. Maka saya titipkan apa yang pernah kita laksanakan, alami, untuk terus dilanjutkan. Orang boleh menuduh sepanjang kita tidak pernah berbuat, kita akan tidak pernah takut. Tidak pernah takut di demo, silakan. Demo itu kan aspirasi. Saya tidak pernah takut di demo, takut dikritik. Kritik itu adalah suplemen gitu. Sepanjang saya tidak pernah berbuat dan tidak pernah curang, apalagi menerima suap. Nyaman. Kalau soal dekat dengan partai, saya dekat semuanya. Dengan Perindo, dengan PKB, dengan semua dekat. Dengan Golkar, dengan Gerindra. Saya ingin menyapa juga teman-teman para LO ya. LO, partai politik yang sehari-hari membersamai kami, bersama kami waktu itu. Ya silahkan sekarang sampaikan pendapatnya pada saat rapat pleno. Saya tolong diingat gitu. Nah, saudara-saudaraku yang tidak hanya dari penyelenggara, kalau dari penyelenggara pegang teguh jabatannya, kalau dari LO pegang teguh amanat partainya, kepentingan partainya sesuai dengan prosedur. Nah, kadang-kadang saling pengaruh ini. Amanat partainya, kepentingan partainya harus diperjuangkan sesuai dengan prosedur ya, jangan di luar prosedur ya. Oke. Saya kira seperti itu ya. Siap. Terima kasih banyak ya mantan Ketua KPU Lombok Tengah lalu Darmawan, sewaktunya ya, cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Bang Darmawan tadi, cukup menarik menurut saya. Ya silakan masyarakat lah yang bisa menilai di luar saya. Kita berdoa semoga proses pemilu ini berjalan lancar dan lahir pemimpin-pemimpin sesuai dengan harapan. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.